Kelihatan. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara dan diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam kemusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kerakyatan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadaan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada upacara bendera peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, 23 Juli 2026.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Peserta upacara yang saya hormati, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, tanggal 23 Juli 2026, kita dapat melaksanakan peringatan Hari Anak Nasional ke-42. Seraya berefleksi bersama pada urgensi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Selamat Hari Anak kepada seluruh anak-anak Indonesia. Semoga anak-anak di seluruh pelosok tanah air dapat merayakan, merasakan, dan memeriahkan hari istimewa ini secara serentak dan langsung. Peserta upacara yang saya hormati, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 memandatkan bahwa pemerintah baik di tingkat pusat, daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta masyarakat secara bersama-sama memperingati Hari Anak Nasional sebagai momentum pendidikan untuk mengkampanyekan pemenuhan hak anak atas hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 mengangkat tema utama, Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, dihormati, dan didengar pendapatnya. Anak bukan sekedar objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Lindungi adalah kewajiban seluruh pihak untuk memastikan anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, perkawinan anak, perundungan, baik di dunia nyata maupun ruang digital. Perlindungan anak tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen bangsa, dimulai dari keluarga sebagai pelindung pertama dan utama, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, media massa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan tokoh adat, akademisi, hingga pemerintah pusat dan daerah. Yang tidak kalah penting, anak juga berperan sebagai mitra dalam upaya perlindungan, melalui keberanian untuk menyampaikan pendapat, saling menjaga, saling mengingatkan, dan berpartisipasi sesuai dengan usia dan kapasitasnya. Anak turun berperan dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi dirinya maupun sesamanya. Bangun masa depan mengandung pesan bahwa investasi terbaik bangsa ini bukan semata-mata pada pembangunan infrastruktur, melainkan pada setiap anak Indonesia. Ketika seluruh pihak bersatu melindungi anak dan memastikan hak-haknya terpenuhi, sesungguhnya kita sedang membangun fondasi masa depan bangsa yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan. Peserta upacara yang saya hormati, pada peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 ini, berbagai rangkaian kegiatan dan acara dilaksanakan secara langsung dan diikuti oleh anak-anak, termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus di berbagai daerah di Indonesia. Melalui tema dan subtema peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen bersama dan dalam memberikan perlindungan serta memastikan pemenuhan hak-hak anak Indonesia di tengah tantangan dan persoalan yang terus berkembang di masyarakat. Tema Hari Anak diwujudkan melalui Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak.
sebagai gerakan bersama yang mengintegrasikan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, perlindungan, pemenuhan hak anak, partisipasi anak, penguatan keluarga, penguatan peran masyarakat, keamanan ruang digital, serta respon cepat terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Semangat tersebut kini terus dilanjutkan melalui kampanye berlian bersama Lindungi Anak, sebuah gerakan kolaboratif yang mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengambil bagian dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan melindungi anak. Berlian bukan sekedar kampanye, tetapi gerakan bersama yang menghidupkan semangat gotong royong agar perlindungan anak menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejalan dengan pendekatan tersebut, Sayang Anak, Sayang Indonesia dipilih menjadi tagline pada peringatan HAN ke-42 tahun 2026. Tagline tersebut mengandung filosofi yang mendalam, bukan sekedar pengingat, tetapi juga ajakan untuk mencintai, melindungi, dan memberikan masa depan cerah kepada anak-anak yang nantinya akan membawa kemajuan bagi Indonesia. Untuk memperluas gaung kampanye digunakan pula tagar Hari Anak Nasional 2026 dan Sayang Anak, Sayang Indonesia agar pesan perlindungan anak semakin masif di ruang digital. Peringatan HAN ke-42 tahun 2026 juga memiliki beberapa nilai dasar yang dapat menjadi muatan tujuan pada tiap kegiatan yang dilaksanakan, yakni berakhlak mulia, bahagia, peduli, berani, cerdas, solidaritas, aman, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai ini diharapkan mampu terinternalisasi sebagai fondasi anak-anak Indonesia dalam tumbuh bermasyarakat. Dalam penyelenggaraannya, peringatan HAN ke-42 tahun 2026 memegang 5 prinsip, yakni 1. Ramah anak dengan menjamin keamanan dan menerapkan child as safeguarding di setiap kegiatan. 2. Desentralisasi, memberi keleluasaan daerah berkreasi. 3. Apresiatif terhadap prestasi anak dan kiprah para pendidik dan pemerhati anak. 4. Partisipatif dan kolaboratif, melibatkan anak sejak perencanaan hingga evaluasi. Dan 5. Berdampak, memastikan setiap kegiatan memberi manfaat nyata bagi tumbuh kembang anak. Saya mengajak seluruh kementerian dan lembaga pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, lembaga pendidikan, komunitas, keluarga, serta seluruh anak Indonesia untuk menjadi bagian dari gerakan berlian bersama Lindungi Anak. Mari kita pastikan semangat ini bergema dari kota hingga pelosok desa, dari ruang kelas hingga ruang digital, sehingga setiap anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, bahagia, dihormati, didengar suaranya, serta terpenuhi hak-haknya. Karena ketika seluruh bangsa bersatu melindungi anak, sesungguhnya kita sedang membangun fondasi Indonesia Emas 2045. Anak-anak yang terlindungi hari ini akan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, dan sejahtera. Kepada seluruh anak-anak Indonesia, kalian berhak untuk aman dan bahagia di rumah, di sekolah, di ruang publik, maupun di dunia digital. Selain itu, juga berhak berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan. Karena berbeda itu biasa dan berteman itu luar biasa. Dan jika suatu saat kalian merasa tidak nyaman, mengalami kekerasan, atau melihat teman kalian mengalaminya, jangan diam. Ceritakan kepada orang dewasa yang kalian percaya, atau hubungi layanan Sapa 129. Negara akan selalu hadir untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, tertanda Arifatul Khairi Fauzi. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat taufik hidayah-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat menghadiri upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dalam keadaan sehat, aman, dan penuh rasa syukur. Ya Allah yang Maha Mulia, jadikanlah peringatan Hari Anak Nasional ini sebagai pengingat bagi kami semua untuk senantiasa memenuhi hak-hak anak, melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perundungan, serta berbagai ancaman yang dapat menghambat tumbuh kembang mereka. Ya Allah yang Maha Bijaksana, bimbinglah para orang tua, keluarga, pendidik, tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, media, dan seluruh pemangku kepentingan agar senantiasa bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, ramah, dan layak bagi setiap anak. Ya Allah yang Tuhan Maha yang Kuasa, limpahkanlah keberkahan kepada bangsa dan negara kami, kepada Provinsi Kalimantan Tengah, serta Kabupaten Kapuas. Jadikan daerah kami sebagai tempat yang damai, maju, sejahtera, dan senantiasa berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, dan seluruh kaum yang beriman. Kabulkanlah segala doa dan ikhtiar kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat, gerak. Tegap, gerak. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Laporan perwira upacara kepada Komandan Upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh perwira yang paling kanan. Kepada Komandan Upacara, hormat, gerak. Tegap, gerak. Komandan Upacara dipersilahkan kembali ke tempat. Upacara selesai, barisan dibubarkan.